Pada kali ini, Lawan Edukasi akan memberikan latihan soal ujian sekolah atau S mata pelajaran PAI kelas 12 SMA TMA semester 2 Kurikulum Merdeka tahun 2025 distrik kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan mari kita mulai latihannya. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak atau disebut dengan Yaumul Ba'ats. Keadaan manusia pada saat itu tergantung pada amal perbuatannya di dunia. Berdasarkan wacana di atas, berikut ini pelaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir kecuali A. Berbuat kebaikan itu ada ukurannya, berbilang dan ada batasnya. B. Hidup dijalani secara bebas kerana setiap manusia menjadi warga yang merdeka. C. Meneladani Rasulullah SAW sebagai panutan dan uswatun hasanah. D. Memperbanyak perbuatan baik kerana kelak akan mendapatkan balasannya. E. Menghindari pelaku tercela kerana selalu diawasi oleh kedua malaikat. Jawaban yang benar adalah B. Hidup dijalani secara bebas kerana setiap manusia menjadi warga yang merdeka. Pada akhir-akhir, semua amal manusia ditimbang untuk menentukan balasannya selama hidup di dunia. Hikmah beriman kepada hari akhir seperti yang terkandung pada kalimat tersebut adalah A. Yang penting hati ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. B. Komitmen dalam berbuat baik. C. Rajin beribadah menunggu berusia lanjut. D. Beribadah hanya pada saat memerlukan. E. Menunjukkan ketaatan kepada pihak tertentu. Jawaban yang benar adalah B. Komitmen dalam berbuat baik ya. B jawabannya. Perhatikan dengan seksama pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Aisyah selalu gembira sekalipun ia anak seorang tukang ojek. 2. Maimunah giat belajar dan rajin ibadah meskipun ia anak seorang pemulung. 3. Rian meratapi kematian orang tuanya sehingga ia jatuh sakit. 4. Syafi'i tak pernah mengeluh menghadapi cubaan hidupnya yang bertubi-tubi. 5. Doni nekat bunuh diri kerana tidak kuat menghadapi penderitaan hidup. Pernyataan di atas yang menunjukkan contoh pelaku beriman kepada qadar Allah Subhanahu Wa Taala adalah pernyataan nomor A. 2, 3 dan 4, B. 3, 4 dan 5, C. 1, 2 dan 3, D. 1, 2 dan 4, E. 1, 2 dan 5. Jawaban yang benar adalah D. 1, 2 dan 4. 1. Aisyah selalu gembira sekalipun ia anak seorang tukang ojek. 2. Maimunah giat belajar dan rajin ibadah meskipun ia anak seorang pemulung. Dan 4. Syafi'i tak pernah mengeluh menghadapi cobaan hidupnya yang bertubi-tubi. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita temukan kegagalan. Nah, ketika menginginkan hasil yang maksimal ternyata mengecewakan. Begitu juga hal-hal lainnya. Nah, perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar berdasarkan wacana di atas adalah A. Menjadikan qadar sebagai pelajaran berharga. B. Mengedepankan urusan-urusan yang penting. C. Selalu bersemangat dalam belajar agar sukses. D. Selalu istiqomah dan menerima dalam hidupnya. E. Beribadah dan senantiasa berdoa terus-menerus. Jawaban yang benar adalah A. Menjadikan qadar sebagai pelajaran berharga ya. A jawabannya. Arina tidak lulus di perguruan tinggi yang diinginkannya, padahal sudah belajar dengan baik. Namun demikian, Arina tetap berprasangka baik dengan cara A. Menempuh berbagai cara agar tahun depan dapat lulus ya. B. Berusaha lagi untuk persiapan tahun mendatang. C. Tetap tabah kerana banyak teman yang tidak lulus. D. Mereka yang lulus pasti kerana menggunakan cara lain. E. Mengharap agar teman yang lulus mendapatkan kesulitan. Jawaban yang benar adalah B. Berusaha lagi untuk persiapan tahun mendatang. B ya jawabannya. Rio merasa tidak senang melihat Roni dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya.
Setiap hari Rio memikirkan temannya itu agar sepeda motornya hilang. Sikap tepat yang harus dilakukan Rio agar terhindar dari sikap tersebut adalah: A. Meminta kepada orang tuanya agar cepat dibelikan sepeda motor. B. Meminjam sepeda motor milik teman agar tidak tersingkir dari pergaulan. C. Mengajak teman-temannya untuk menjauhi Roni. D. Menyadari bahwa dia belum memungkinkan memiliki sepeda motor. E. Menyuruh orang lain untuk berbuat jahat kepada Roni. Oke, jawaban yang benar adalah D. Menyadari bahwa dia belum memungkinkan memiliki sepeda motor. D ya jawabannya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mendownload secara bebas di internet. 2. Membayar royalti. 3. Memperbanyak CD-nya secara bebas. 4. Membeli CD lagu secara resmi. 5. Menyalin dari orang lain. Dari pernyataan di atas yang termasuk menghargai karya orang lain adalah A. 4 dan 5, B. 5 dan 1, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah D ya, itu 2 dan 4. 2 membayar royalti, 4 membeli CD lagu secara resmi. D ya jawabannya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mematuhi rambu lalu lintas. 2. Berlaku adil kepada orang lain. 3. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 4. Tekun dalam menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat. 5. Disiplin dalam menunaikan ibadah. Pernyataan-pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku adil terhadap diri sendiri adalah A. 451, B. 512, C. 125, D. 234 dan E. 345. Jawaban yang benar adalah E. 345. 3. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 4. Tekun dalam menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat. 5. Disiplin dalam menunaikan ibadah. Ya, E jawabannya. Greenpeace adalah salah satu organisasi internasional yang peduli dengan kelestarian lingkungan. Sejalan dengan organisasi tersebut, upaya sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah A. Menggunakan listrik di luar kebutuhan. B. Mengurangi penggunaan styrofoam. C. Membiasakan diri menggunakan AC. D. Membuang oli bekas di selokan. E. Menyalakan lampu taman sepanjang hari. Jawaban yang benar adalah B. Mengurangi penggunaan styrofoam. B ya jawabannya. Pada abad pertengahan, seorang ilmuwan Islam Ibnu Sina mengembangkan suatu ilmu yang dituliskan dalam bukunya Al-Qanun atau The Canon. Ilmu tersebut terus berkembang hingga saat ini. Ilmu tersebut terus berkembang hingga saat ini sebagai ilmu A. Geografi, C. Penerbangan, B. Penerbangan ya, C. Kedokteran, D. Matematika, E. Kemaritiman. Jawaban yang benar adalah C. Yaitu kedokteran jawabannya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melindungi hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah. 2. Memelihara kelanjutan harta dari satu generasi ke generasi lainnya. 3. Menjadi persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. 4. Sebagai proses pembelajaran untuk menjadi seorang pemimpin. 5. Mengutamakan ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan mayit. 6. Mengangkat harkat, martabat, dan derajat kaum wanita. Dari pernyataan di atas yang termasuk hikmah waris adalah pada nomor A. 4, 5, dan 6, B. 5, 6, dan 1, C. 1, 2, dan 3, D. 2, 3, dan 4, E. 3, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah C. 1, 2, dan 3 ya jawabannya.
Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur banyak dikenal oleh kalangan non-muslim. Pada saat menjabat presiden, beliau memasukkan Konghucu sebagai agama resmi Indonesia. Sikap yang dapat diteladani dari Gus Dur berdasarkan wacana tersebut adalah A. Moderat, B. Modern, C. Toleran, D. Radikal, E. Tegas. Jawaban yang benar adalah C. Toleran jawabannya. Al-Quran mengajarkan tentang cara memelihara lingkungan hidup seperti pada surat Ar-Rum, itu ayat 41-42. Pada ayat tersebut dinyatakan bahwa kerusakan yang ada di darat dan laut karena terjadi kerusakan yang ada di darat dan di laut terjadi karena perbuatan manusia. Sebagai makhluk yang menghuni bumi, kita harus mewaspadai gejala tersebut. Nah, perilaku yang sesuai sebagai wujud iman kepada kitab suci Al-Quran berdasarkan wacana tersebut adalah A. Menggunakan kertas seperlunya, B. Mengeruk pasir pantai untuk pembangunan, C. Membuang limbah di selokan, D. Membangun villa di hutan lindung, E. Membuat rumah di bantaran kali. Jawaban yang benar adalah A. Ya, menggunakan kertas seperlunya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mematuhi kebiasaan yang dilakukan keluarga. 2. Menumbuhkan sikap menerima akan ketentuan. 3. Mengimani kebenaran ajaran yang dibawa Rasul. 4. Meyakini tugas, peran, dan fungsi sebagai manusia. 5. Menjadikan sebagai contoh teladan hidup dalam hidup. Ya. Nah, pernyataan di atas yang termasuk perilaku beriman kepada para Rasul Allah adalah nomor A. 1 dan 5, B. 1 dan 4, C. 3 dan 5, D. 2 dan 3, E. 2 dan 5. Jawabannya benar adalah C. 3 dan 5 jawabannya. Oke, 3. Mengimani kebenaran ajaran yang dibawa Rasul. Lalu ada 5. Menjadikan sebagai contoh teladan dalam hidup. Itu ya jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.